kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang berupa uang dan pasar yang mata kuliah sosiologi ekonomi. Perkenalkan, yang pertama nama kelompok Komang Sutrisila NIM 032, kedua Gede Yudi Pratama 013, dan yang ketiga yaitu Yoga Ariputra 066. Di sini dijelaskan materi uang dibagi menjadi 6. Yang pertama, arti uang menurut para ahli. Kedua, makna uang secara sosial. Ketiga, sisi sosiologi dari uang. Keempat, konsepsi, peranan dan fungsi uang. Kelima, uang di tengah kehidupan. Dan yang keenam yaitu uang dalam perspektif sosiologi. Untuk selanjutnya, yang pertama, perkenalkan, nama saya Gede Yudi Pratama akan menjelaskan uang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Georg Simmel, menjelaskan sebenarnya inti pemikiran Simmel dalam filosofi des Geldes merupakan bahwa uang mempunyai keterkaitan dengan fenomena sosial. Singkatnya, Simmel berpendapat bahwa uang individu dan masyarakat modern memiliki keterkaitan yang rumit, inextricable. Yang kedua, Karl Marx. Marx berargumentasi bahwa uang mempresentasikan hubungan abstrak dari kepemilikan pribadi, yang mana fungsinya telah terpisah dari hubungan pertukaran. Uang menjadi intisari keterasingan manusia. Marx dalam kertas kerjanya Gardes, menurut Marx, uang dipertimbangkan berkaitan dengan hubungan tenaga kerja yang terfokus pada upah dan akumulasi modal tenaga kerja yang berfokus pada upah dan akumulasi modal daripada uang itu sendiri. Di sini didapat bilang akumulasi alat-alat produksi dan transformasi uang ke dalam modal menyebabkan uang terjadi kekuatan yang mendeterminasi pola produksi, mode of production. Yang ketiga, Max Weber, Ethic Protestant and Spirit Capitalist. Pembahasan Max Weber mengenai uang berbesar tentang peran uang dalam proses rasionalisasi masyarakat industri. Dalam Etika Protestan, menurut Max Weber, terkandung kelebihan dalam mengumpulkan banyak uang dengan menekan segala keinginan terhadap kenikmatan duniawi. Memperoleh kesejahteraan adalah tujuan yang dipikirkan Protestan dengan mencari uang meskipun dengan cara yang asketis. Satu hal yang fundamental dalam pemikiran Weber ialah selalu mengaitkan uang dengan kekuatan sosial lainnya. Yang keempat, Emil Durkheim, Division of Labor. Dalam disertai doktoralnya tentang pembagian kerja, Division of Labor, dapat dilihat sedikit konstruksi pemikiran Durkheim tentang uang. Ia menggarisbawahi modal evolusioner, penggeseran solidaritas mekanisme kepada solidaritas organis. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa kukuhnya hubungan sosial terbangun melalui proses pertukaran uang. Dari analisa Durkheim tentang fenomena bunuh diri berdasarkan transisi ekonomi dan anomi negara yang kronis dalam dunia perdagangan dan industri. Yang kelima yaitu Bruce G. Carders, The Sociology of Money and Credit. Di sini Bruce Lee mengatakan pemikiran Bruce, pemahaman penulis merupakan sebuah terobosan dalam sosiologi uang karena menganalisis kredit sebagai sebuah fenomena dalam masyarakat modern. Secara sederhana yang penulis dipahami dari tulisan Bruce ini usaha Bruce untuk mencoba membedakan uang dan kredit. Sederhananya, uang itu bisa dibilang sistem alat tukar yang formal dan umum, sedangkan kredit itu bisa dibilang sistem alat tukar yang informal dan tidak general karena membutuhkan hubungan antara debitor dan kreditor. Baik, untuk yang kedua yaitu makna uang secara sosial. Bisa dibilang makna uang secara sosial dibagi menjadi dua.
Yang pertama, uang dalam lambang kehidupan komunal. Terjadi perubahan uang dalam lambang kehidupan jika di masyarakat komunal uang merupakan cara untuk mengumpulkan anggota komunal seperti tradisi arisan yang sering tujuan utamanya ialah mempererat tali silaturahmi dan bukan untuk mendapatkan hadiah uang semata. Yang kedua, uang dalam kehidupan transenden. Uang dipakai untuk produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Lebih luas lagi, uang dipakai untuk membangun masyarakat. Perbelanjaan yang uang merupakan hak setiap individu melampaui batas-batas ras, umur, dan ideologi. Halo, kini giliran saya. Nama saya Komal Priscilla. Saya di sini menjelaskan kelanjutan materi dari teman saya yang ketiga, sisi sosiologi dari uang. Sisi sosiologis dari uang adalah usaha untuk melihat bagaimana peranan dan fungsi uang, sehingga menjadi peranan dan fungsi uang dari sudut pandang sosiologis adalah sebuah analisis deskriptif untuk mengetahui bagaimana uang dan masyarakat saling mempengaruhi secara timbal balik. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Sedangkan bila dilihat dari dimensi sosialnya, bisa jadi menjadi status, munculnya stratifikasi, derifikasi, dan rasionalitas lainnya. Relevansi dalam melihat uang dari sudut pandang ekonomi dan dalam kerangka sosial digambarkan seperti misalnya, jika ekonomi cenderung berpikir tentang kepentingan yang harmonis dan saling membutuhkan dari berbagai pihak, misalnya dalam mekanisme permintaan dan penawaran, maka sosiologi cenderung lebih waspada dalam mengamati kemungkinan-kemungkinan konflik sosial yang justru cenderung jauh dari keseimbangan. Jika harga bagi ekonomi sama dengan norma bagi sosiologi, maka pengertian pendapatan bagi ekonomi juga paralel dengan pengertian kekuasaan bagi sosiologi. Ini berarti bahwa pembagian anggota masyarakat dalam kelas-kelas sama dengan hierarki kekuasaan dalam struktur masyarakat. Apabila masyarakat terdapat ketimpangan dalam pembagian pendapatan masyarakat, maka hubungan pertukaran segera berubah menjadi hubungan kekuasaan. Dari Mubianto 1995, halaman buku 32-36. Selanjutnya yaitu konsepsi peranan dan fungsi uang. Nah, untuk fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli sebagai alat tukar dan yang kedua fungsi turunan. Fungsi asli memisahkan antara keputusan menjual. Adanya uang sebagai alat tukar dapat menghilangkan perlunya ada kesamaan keinginan sebelum terjadinya pertukaran. Kesamaan keinginan harus ada lebih dahulu untuk terjadinya tukar menukar barang dan barang atau barter. Kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang, yaitu pertama sebagai satuan hitung atau dalam arti Inggrisnya unit of account, sebagai satuan pengukur nilai. Artinya nilai suatu barang atau jasa dapat diukur dan dibandingkan melalui uang. Selanjutnya sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. Yang ketiga sebagai penyimpan nilai, store of value, dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi turunan. Dibagi menjadi 6. Sebagai alat pembayaran, untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, ini pada penjelasan sedikit. Kekayaan seseorang dapat diukur dengan nilai uang atau nilai barang atau harga barang dalam bentuk uang. Kekayaan dapat ditimbun dalam bentuk uang, contohnya uang kas, surat-surat berharga, dan uang kontan di bank. Yang kelima sebagai alat pembinaan kekayaan atau modal, dan keenam sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Itu dari saya. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya materi selanjutnya. Di sini saya Made Garputra akan mempresentasikan tentang uang di tengah kehidupan
Kita sudah tahu bahwa dewasa ini sangat susah atau bahkan kita tidak akan bisa hidup tanpa kehadirannya uang. Mulanya kita membutuhkan adanya sistem barter untuk mendapatkan barang yang kita inginkan, tetapi sekarang kita membutuhkan adanya uang untuk bertransaksi sehingga mendapatkan barang yang kita inginkan. Nah, bagaimana masyarakat untuk memiliki uang itu? Dalam pandangan sosial, uang tidak hanya untuk melakukan transaksi, tetapi juga bisa menjadikan posisi manusia menjadi berbeda. Contoh, manusia yang memiliki uang lebih banyak daripada manusia lainnya. Dia bisa menggunakan jasa manusia lainnya dengan tujuan tertentu dengan imbalan tentunya. Mayoritas dengan uang, di dilema yang terjadi yang kita dapat cerna, yaitu hanyalah benda mati yang tidak lebih berharga dengan makhluk lainnya, khususnya manusia. Tetapi uang dapat merubah manusia memiliki kasta terhadap manusia lain. Jadi poinnya yang kita dapat adalah uang di tengah kehidupan ini tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan, tetapi juga dapat mempromosikan dengan orang lain. Yang selanjutnya itu uang dalam perspektif sosiologi. Sosiologi uang dapat didefinisikan dengan dua cara. Yang pertama, sosiologi uang didefinisikan sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan uang. Dalam hubungan tersebut bisa dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi uang. Demikian sebaliknya, bagaimana uang mempengaruhi masyarakat. Untuk memahami hubungan tersebut, perlu lebih dahulu mengerti bagaimana sosiolog mendefinisikan masyarakat. Banyak definisi masyarakat yang telah dibuat oleh sosiologi Suekanto pada tahun 1997. Dari sekian banyak definisi yang ada untuk kepentingan pemahaman batas sosiologi uang, menarik untuk dipahami definisi dari Peter L. Berger. Pada tahun 1996, menurut Peter, masyarakat merupakan suatu keseluruhan kompleks hubungan yang luas sifatnya. Maksud keseluruhan kompleks hubungan yakni terdapat bagian yang terbentuk kesatuan. Misalnya, tubuh manusia terdiri dari berbagai macam organ seperti hati, jantung, pembuluh darah, otak, dan lain sebagainya. Keseluruhan bagian yang ada membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai manusia. Analog bagian-bagian dalam masyarakat adalah hubungan sosiologi seperti hubungan antara jenis kelamin, hubungan antara usia, hubungan antara dan interkeluarga, hubungan perkawinan, dan seterusnya. Keseluruhan hubungan sosial tersebut dikenal dengan masyarakat. Hubungan-hubungan tersebut tidak terbentuk secara sembarangan atau tidak beraturan, tetapi sebaliknya hubungan tersebut memiliki semacam pola atau keteraturan. Dengan pemahaman konsep masyarakat di atas, maka sosiologi ekonomi mengkaji sistem interaksi yang berhubungan dengan uang. Hubungan dilihat dalam sisi saling mempengaruhi. Yang kedua yaitu sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai pendekatan sosiologi dan yang diterapkan pada fenomena uang dan keuangan. Pendekatan sosiologi pendiri dari konsep-konsep variabel, teori-teori, dan metodologi yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan, pengguna, pertukaran, dan peredaran uang. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Penetapan nilai atas uang bukanlah dikarenakan nilai yang ada pada diri uang, karena angka yang tercetak pada uang sebenarnya tidak dapat mempengaruhi apa-apa. Namun penilaian atas materi uang sesungguhnya berasal dari konsensus sosial dan politik yang disepakati dalam suatu negara, masyarakat, ataupun individu. Baik, sekian presentasi kami ini. Apa ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.